wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswi dari Universitas Nusa Nipah Maumere, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Saya Sisilia Serena Babo. Saya Suster Paulina Sika. Saya Bernadetta Imelda Bea. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi tentang sistem persarafan. Kita ketahui apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi, mengarahkan fungsi organ dalam sistem tubuh, pusat dari semua aktivitas mental, meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron yang membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu diantaranya 1. Reseptor, 2. Pengantar impuls, 3. Efektor. Fungsi sistem saraf: 1. Menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. 2. Mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. 3. Mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf atau refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. 4. Menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Jenis sel saraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, sel saraf sensorik atau saraf aferen. Sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf yang meneruskan ke otak. Yang kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen. Sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang ketiga, sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan pada gambar ini. Jenis sel saraf berdasarkan struktur. Yang pertama, unipolar. Neuron unipolar yaitu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Neuron unipolar hanya memiliki satu uluran dan timbul dalam badan sel. Misalnya, neuron sensorik unipolar yang terdapat pada hewan tingkat rendah. Yang kedua, bipolar. Neuron bipolar yaitu neuron yang memiliki satu akson dan satu dendrit. Neuron bipolar memiliki 2 uluran yaitu akson dan dendrit. Badan selnya berbentuk lonjong dan uluran timbul dari 2 ujung badan sel. Contoh pada retina mata, konkret pada telinga, dan epitel olfaktori pada hidung. Yang ketiga, multipolar. Neuron multipolar adalah neuron yang memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Penyebaran neuron multipolar ini paling banyak terdapat dalam tubuh dibandingkan dengan neuron unipolar atau bipolar. Contoh neuron multipolar adalah neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Piramidal. Sel piramidal yaitu bentuk sel saraf yang memiliki banyak dendrit yang tersebar di bagian sel saraf. Umumnya dalam otak berperan sebagai interneuron. Juga membentuk berkasis atau Purkinje pada nodus sinoatrial jantung. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar aktivitas sel saraf. Sekarang kita masuk pada pembagian sistem saraf. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat dibagi menjadi 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf perifer atau tepi. Sistem saraf perifer atau tepi terdiri dari 12 pasang saraf serabut atau saraf karnial. Yang kedua, terdiri atas 31
pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Yang ketiga, sistem saraf autonom atau saraf tak sadar yang terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Kita masuk pada cerebrum atau otak besar yang berfungsi untuk yang pertama, aktivitas mental yang terlibat dalam memori, berpikir, bertanggung jawab, moral, dan rasionalisasi. Yang kedua, persepsi sensori meliputi persepsi nyeri, suhu, sentuhan, penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan penghindu. Yang ketiga, inisiasi dan kontrol kontraksi otot rangka. Selanjutnya kita lihat gambar sistem saraf pusat. Cerebrum dibagi menjadi 4 lobus. Yang pertama, lobus frontal merupakan bagian lobus yang ada di paling depan. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kemampuan gerak, kognisi, pencernaan, penyelesaian masalah, memberi penilaian, kreativitas, kontrol perasaan, kontrol perilaku seksual, dan kemampuan bahasa secara umum. Yang kedua, lobus parietal. Lobus ini berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Yang ketiga, lobus temporal berada di bagian bawah, berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk suara penghindu. Yang keempat, lobus occipital ada di bagian belakang, berhubungan dengan rangsangan visual, memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata. Yang kelima, hipokampus. Hipokampus merupakan bagian medial dari lobus temporalis dan berfungsi dalam proses mengingat atau memori. Yang keenam, ganglia basal yang berfungsi mengontrol aktivitas motorik yang kompleks. Yang ketujuh, diencephalon. Yang kedelapan, sistem limbik. Yang berikutnya, batang otak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mesencephalon atau otak tengah, disebut juga midbrain, adalah bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak besar dan otak kecil. Otak tengah berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerak mata, pembesaran pupil mata, dan mengatur gerakan tubuh dan pendengaran. Yang kedua, medula oblongata adalah tingkat titik awal saraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian tengah badan. Begitu juga sebaliknya, medula mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernapasan, dan pencernaan. Yang ketiga, pons. Pons merupakan stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat otak bersama dengan formasi retikular atau reticular activating system. Pons menentukan apakah kita terjaga atau tertidur. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan sebagainya. Yang berikutnya, sumsum tulang belakang atau medula spinalis merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Terlindungi ruas-ruas tulang belakang, diselubungi selimut meninges yang terdiri dari 3 lapisan, durameter atau lapisan terluar, arachnoid atau lapisan tengah, dan piameter atau lapisan dalam yang melengket pada jaringan saraf. Memanjang dari tulang leher sampai tulang ekor. Terdiri dari 31 pasang spinalis. Saraf tepi atau saraf perifer. Sistem saraf perifer
dibagi menjadi dua, yaitu 12 pasang serabut otak atau saraf kranial yang terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan. 30 yang berikutnya 31 saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal yang terdiri dari 8 pasang saraf leher atau servikal, 12 pasang saraf punggung atau torakal, 5 pasang saraf pinggul atau lumbar, 5 pasang saraf pinggul atau skanal, dan 1 pasang saraf ekor atau coccygeal. Yang berikut sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terbagi atas dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis mempersarafi jantung, yaitu kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Yang kedua, arteri dan vena besar dan kecil, konstriksi. Yang ketiga, otot polos saluran cerna, yaitu penurunan motilitas. Yang keempat, otot polos saluran nafas, yaitu relaksasi bronkus dan penurunan sekresi bronkus. Yang kelima, merangsang kelenjar keringat. Yang berikut sistem saraf parasimpatis mempersarafi jantung, yaitu mempercepat kecepatan denyut. Yang kedua, saluran cerna, yaitu meningkatkan motilitas. Yang ketiga, saluran nafas, konstriksi jalan nafas.